saya ingin mengajak untuk merenung hari ini dalam tataran atau koridor kita sebagai manusia. Sesuatu yang tidak ada itu bisa diadakan. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang tidak ada itu? Apakah bisa ditiadakan? Ya nggak bisa. Sesuatu nggak ada masa ditiadakan. Sudah nggak ada masa ditiadakan. Karena memang awalnya tidak ada, ya nggak bisa ditiadakan secara realitas maupun ditiadakan dalam konteks persepsi seseorang. Memang nggak pernah ada. Nah, tapi kalau sesuatu itu memungkinkan diadakan dalam batas alam makhluk dan manusia itu mampu, bisa. Sesuatu yang tidak ada bisa diadakan. Selama yang tidak ada itu masih dalam ruang kesemestaan dan dalam daya jangkau karya cipta karsa manusia. Kalau masih dalam daya jangkau ini, sesuatu yang tidak ada bisa diadakan. Tapi apakah bisa sesuatu yang tidak ada itu diadakan sekaligus ditiadakan? Kalau kata ditiadakan bersamaan dengan sesuatu yang ada, itu nggak mungkin. Nah, tetapi biasanya sesuatu yang ada itu hasil dari sesuatu yang tidak ada, yang bisa diadakan oleh manusia di ruang kealaman ini, kesemestaan ini, dengan didukung tingkat kemampuan daya karsa cipta manusia. Tapi jangan pernah bilang sesuatu yang tidak ada itu bisa ditiadakan baik dalam realitas maupun dalam persepsi manusia. Nggak ada ya sudah nggak ada, selesai. Nah, kalau ada, bisa dikuatkan keberadaannya atau dihapus keberadaannya sehingga menjadi tidak ada. Terkait dengan naskah-naskah kuno, sesuatu yang tadinya ada itu bisa dikuatkan keberadaannya atau bisa ditiadakan dengan tangan-tangan jahil manusia sehingga terhapus keberadaan naskah itu. Mungkin karena banyak faktor. Ini kita bicara alam makhlukot. Tapi kalau berbicara Tuhan, kita telah sepakat banyak hal di luar dugaan kita dan di luar daya jangkau daya karya cipta kita sebagai manusia. Kalau sudah berhubungan dengan Allah, ya tentu kita percaya kuasa penuh Allah. Sesuatu yang tadinya tidak ada bisa diadakan karena itu juga kita rasakan dari ketiadaan menjadi adanya alam semesta ini. Tapi kita juga akan kesulitan untuk menjawab bagaimana Allah meniadakan sesuatu yang tidak ada. Ini kan pertanyaan konyol. Sudah nggak ada, ditanyakan bagaimana ditiadakan oleh Allah. Ya, pertanyaan yang paling bisa kita tangkap, bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa diadakan oleh Allah? Yaitulah Allah.
Allah punya kuasa untuk mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak wujud, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Tapi kita akan berhenti dalam sebuah dialog ketika kita diajukan sebuah pertanyaan, bagaimana Allah meniadakan sesuatu menjadi tiada. Bagaimana Allah menafikan sesuatu yang tidak ada? Ini kan nggak masuk di kita. Di depan kita itu hanya bagaimana sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada dalam koridor kerja manusia di lingkungan kemanusiaan, di alam kesemistaan. Bagaimana sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada dalam kuasa Allah sebagai zat yang mengadakan dan menciptakan sesuai kapasitas Allah sebagai Al-Khaliq, antara mengadakan sesuatu yang tidak ada. Tentu berbeda dengan kapasitas kita sebagai manusia, antara mengadakan sesuatu yang tidak ada. Tapi kita akan berhenti dalam sebuah dialog ketika harus mendiskusikan bagaimana sesuatu yang tidak ada itu bisa ditiadakan, atau minta bukti, mana bukti yang meniadakan sesuatu yang tidak ada. Ya tentu nggak ada. Lah, maksud saya begini, dialog inilah yang dipakai oleh para juru bicara habaib untuk mempertahankan nasab. Mereka jawabannya berada dalam tataran retorika jahiliyah. Mengapa saya katakan retorika jahiliyah? Retorika yang samar maksud saya. Retorika yang berdasarkan hawa nafsu untuk membenarkan sesuatu yang salah, memaksakan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah yang juga bisa disebut sebagai sebuah dialog yang halu, dialog dalam halusinasi, dialog yang diandekan atau dialog yang diimajinasikan, sehingga sesuatu yang tidak ada bisa diandekan keberadaannya, sesuatu yang tidak ada ketika tidak adanya pengakuan, dia menuntut untuk bukti penafian, untuk bukti yang menafikan. Ini kan filosofi konyol, atau dengan istilah yang lembut, filosofi jahiliyah. Saya nggak tahu yang lembut atau yang kasar istilah filosofi jahiliyah itu. Jadi ini namanya retorika yang tidak berdasar, retorika yang tidak ditemukan pangkal dan ujungnya, sehingga akan berputar pada pikiran-pikiran yang kosong dan halusinasi. Saya nggak tahu apakah Anda tertarik dengan cara mempertahankan kedustaan dan kebohongan dengan retorika yang seperti ini. Kalau memang tetap tertarik, monggo saja untuk diikuti. Kalau nggak tertarik, saya kira tidak ada salahnya untuk mengatakan goodbye pikiran yang halu, menuju pikiran yang realistik.
tentu ada sebuah pertanyaan, apa kabar fikih peradaban? Ya, bagaimana fikih peradaban itu memahami sesuatu yang realistis. Fikih peradaban itu memahami sebuah objek yang ada dengan kapasitas normal yang dibenarkan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan memahami sesuatu yang ada selain dengan prinsip norma tadi itu juga bisa didukung dengan lintas ilmu pengetahuan yang kita sebut dengan perspektif, yang tentu perspektif itu tergantung pada hasanah yang mendasari pikiran manusia, hasanah yang mengisi pikiran manusia. Jadi fikih peradaban pun sebenarnya juga harus relevan dengan sebuah realitas fitrah pikiran manusia, dan sehingga relevan dengan sebuah realitas perkembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana fenomena diskursus nasab habaib? Saya kira dengan ilustrasi yang saya sampaikan ini tadi itu bisa menambah satu pemahaman kita tentang sebuah nasab yang selama ini sedang diperdebatkan. Terima kasih.